Pertama, menyiapkan peralatan berupa buku dan alat tulis, kemudian verifikasi order bahwa kita akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai personal hygiene pada saat menstruasi pada remaja. Kemudian peralatan sudah dipersiapkan, kemudian tutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Kemudian selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Ibu ya, perkenalkan saya dengan Bidan Ega yang bertugas hari ini. Kita akan melakukan penyampaian informasi kepada Mbak mengenai personal hygiene pada saat menstruasi pada remaja, seperti itu ya. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Dengan Dian. Baik ya, Mbak Dian ya. Usianya berapa Mbak? 16 tahun. 16 tahun ya. Apa yang dikeluhkan sekarang Mbak? Itu saya mengeluhkan gatal-gatal pada lipatan paha. Oh baik ya Mbak ya. Kemudian ini yang mens hari keberapa Mbak? Hari kedua. Hari kedua ya. Iya. Untuk ganti pembalutnya sehari berapa kali Mbak? 2-3 kali. Baik ya, 2-3 kali. Kemudian saya lakukan pemeriksaan terlebih dahulu, didapatkan tekanan darah 110/90 normal ya Mbak ya. Iya. Nadinya juga normal 89 kali per menit, kemudian pernapasan 20 kali per menit, kemudian suhunya juga normal ya Mbak ya. Iya. Baik, sebelumnya Mbak Dian sudah pernah mendapatkan pendidikan kesehatan mengenai personal hygiene belum? Belum. Baik, belum ya Mbak ya. Belum. Baik, kalau begitu saya langsung saja memberikan informasi mengenai personal hygiene. Personal hygiene sendiri merupakan suatu tindakan perilaku untuk menjaga kesehatan dan kebersihan area genitalia ya Mbak ya pada saat menstruasi, seperti itu. Kemudian saya akan menyampaikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku personal hygiene tersebut pada individu. Yang pertama, citra atau penampilan. Penampilan umum seseorang itu dapat menggambarkan seberapa penting kebutuhan personal hygiene pada individu tersebut. Yang kedua yaitu tingkat praktik sosial. Contohnya, bila ada seorang anak yang sudah dimanja semenjak kecil, dia akan menyadari betapa pentingnya personal hygiene pada individu tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi sendiri ini dapat mempengaruhi mendorong terjadinya perilaku personal hygiene tersebut sendiri. Dikarenakan dibutuhkan biaya seperti sampo, seperti sabun, seperti itu untuk mendukung seorang individu itu melakukan personal hygiene. Kemudian yang keempat yaitu pengetahuan. Pengetahuan seseorang pada menstruasi sendiri dapat mempengaruhi seberapa penting dia akan melakukan personal hygiene secara benar ataupun tidak, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu budaya atau latar belakang seseorang dapat menciptakan personal hygiene kepada individu tersebut secara berbeda-beda tergantung budaya mereka. Kemudian kebiasaan seseorang juga mempengaruhi seseorang, seperti kapan ia mandi, dia menggunakan produk apa untuk melakukan personal hygiene tersebut. Kemudian terakhir yaitu kondisi fisik. Kondisi fisik ini, jika seorang dalam keadaan sakit, dia akan mengalami penurunan dalam merawat dirinya sendiri sehingga membutuhkan orang lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan indikator-indikator apa saja yang dapat dilakukan dalam proses melakukan personal hygiene itu sendiri. Yang pertama, perawatan kulit dan wajah. Kulit wajah sangat sensitif ya bagi seorang wanita apabila muncul jerawat pada saat menstruasi, dikarenakan peningkatan kelenjar hormon sebasea yang dapat mengakibatkan munculnya jerawat dan menyebabkan kulit lebih berkeringat. Kemudian yang kedua yaitu kebersihan rambut. Kebersihan rambut saat menstruasi dapat meningkat karena pada saat menstruasi tersebut meningkatnya kondisi kulit menjadi lebih berkeringat dan lebih mudah berminyak dikarenakan kenaikan hormon, sehingga menyebabkan mudah berkembang mikroorganisme yang lain pun dapat tumbuh dengan cepat, seperti itu. Dan penting untuk merawat juga kebersihan area sekitar genitalia seperti rambut genitalia untuk mencegah terjadinya pertumbuhan jamur, seperti itu ya Mbak ya. Kemudian yang ketiga yaitu perawatan pada tubuh dan organ genitalia. Tubuh pun mengalami cenderung lebih panas saat menstruasi sehingga menjadi mudah berkeringat dan lembab. Oleh karena itu pada daerah lipatan-lipatan atau daerah tertutup akan lebih lembab sehingga dapat menyebabkan iritasi. Pada organ genitalia pun harus dilakukan pembersihan selalu untuk mencegah terjadinya iritasi atau infeksi pada organ genitalia. Kemudian yang keempat yaitu
kebersihan terhadap pakaian ya Mbak ya. Diusahakan untuk sering mengganti pakaian dan hindari menggunakan pakaian yang ketat agar kulit bisa bernafas dengan bebas dan mencegah terjadinya iritasi. Dan yang terakhir yaitu penggunaan pembalut ya Mbak ya. Ini seperti yang Mbak keluhkan tadi, merasa gatal-gatal pada lipatan kepala itu mungkin dikarenakan frekuensi ganti pembalut yang kurang ya Mbak, minimal 4-5 kali dalam sehari. Seperti itu. Dan apabila sudah terdapat gumpalan darah itu segera diganti dikarenakan dapat menimbulkan pertumbuhan jamur. Dan saya akan menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan dalam melakukan personal hygiene itu. Pertama, membersihkan muka 2-3 kali sehari agar tidak berjerawat. Kemudian keramas minimal 2 hari sekali. Kemudian memotong kuku. Kemudian mencuci tangan sebelum atau sesudah melakukan pembersihan pada area genitalia menggunakan air yang bersih, air mengalir, dan hindari menggunakan antiseptik pada saat membersihkan genitalia. Kemudian membersihkan area genitalia dengan cara yang benar dari depan ke belakang. Kemudian pastikan mengganti pembalut 4-5 kali dalam sehari dan melakukan perawatan rambut pada area genitalia dengan cara mencukur yang benar, jangan dicabut ya Mbak, dikarenakan dapat menimbulkan lubang yang dapat dijadikan jalan masuk mikroorganisme dan menyebabkan infeksi seperti itu. Ini sudah saya sampaikan semua. Sejauh ini apakah ada yang ditanyakan Mbak? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Jadi saya tanya satu ya Mbak ya. Untuk frekuensi mandi itu berapa kali ya Mbak ya? Sehari sekali. Mbaknya 1 hari sekali? Iya. Jadi nanti bisa diubah ya Mbak ya. Tadi sudah saya berikan bahwa frekuensi mandi minimal 2-3 kali. Baik Mbak, terima kasih. Ya. Kemudian melakukan pendokumentan